Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran baru. Dahlan Iskan mengatakan ada kebenaran baru. Kenapa perlu kebenaran baru? Karena zaman sekarang adalah zaman edan. Neng zaman edan kuwi ne ora edan, ora keduman. Sak beco-becone wong edan lebih luwih wong sing eling lawan waspada. Zaman sekarang ini adalah zaman gila-gilaan. Zaman gila-gilaan itu, kata Dahlan Iskan, perlunya kebenaran baru. Kebenaran baru ini benar-benar bertentangan dengan kebenaran yang kita kenal selama ini. Jadi kebenaran baru itu bertentangan dengan kebenaran. Kebenaran baru itu ialah berdasarkan atas persepsi. Itulah kebenaran baru. Kalau kebenaran saja berdasarkan fakta, kenyataan, dan akal sehat. Tapi kalau kebenaran baru, dia berdasarkan persepsi. Berdasarkan persepsi dan berdasarkan kekaguman dan kekuatan. Nah, di saat itu kebenaran yang disebut dengan kebenaran baru itu, yang menjadi nabinya, ukuran kebenarannya adalah buzzer. Buzzer menjadi tolak ukurnya, bukan fakta. Dan kemudian sebagai pengantarnya adalah kekuatan preman. Jadi kekuatan premanlah yang berlaku pada kebenaran baru. Jadi betapapun fakta, profesor, doktor yang paling hebat tidak laku pada kebenaran baru. Benar-benar baru. Kalau profesor, doktor, pengkajian ilmiah di perguruan tinggi, itu hanya berlaku untuk kebenaran. Tapi untuk kebenaran baru, dia tidak berlaku. Kebenaran baru ini benar-benar baru. Nah, begitulah kata Dahlan Iskan. Ceramahnya di hadapan universitas, salah satu universitas di Jawa, dan fakultasnya Fakultas Ilmu Dakwah. Masya Allah. Jadi kebenaran baru inilah yang sekarang dipakai oleh Cina, yang dipakai oleh Israel, yang dipakai oleh Amerika. Kebenaran baru yang menjadi ukurannya adalah buzzer. Semakin berjuta-juta buzzer, semakin nampaklah kebenaran baru. Dan yang menjadi penguatnya, penopangnya adalah preman. Semakin banyak preman, mafia, dia semakin kukuh, semakin kuat, dan tidak bisa dilawan apapun. Kebenaran akan kalah oleh kebenaran baru, kata Dahlan Iskan. Nah, kalau kita analisis yang kaitannya dengan agama, dia mengatakan kebenaran itu menurut agama itu al-haq. Al-haqqu bilan nizam. Fakta-fakta kenyataan sangat ilmiah. Bilan nizam, tapi tak mempunyai kekuatan. Tidak terorganisir. Yaghlibul batilu bin nizam, akan dikalahkan oleh kebenaran baru, tapi dia terorganisir. Apa dia kebenaran baru itu? Kebenaran baru itu adalah kebenaran para buzzer dan kebenaran para preman. Mereka lah yang mendapatkan kebenaran baru, yang mengalahkan kebenaran perguruan tinggi, fakta,
dan segala kebenaran-kebenaran lainnya. Sudah tadi? Buah-buahan dah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berangkat saya akan bacakan sedikit tentang kebenaran baru yang ada saya catat pada pagi hari ini. Memang sangat luar biasa. Masya Allah. Mana catatannya? Ini dia kebenaran baru itu. Ya, kebenaran baru itu akan digunakan untuk mendapatkan yang benar-benar mendapatkan secara duniawi. Sekarang adalah zaman gila-gilaan atau zaman edan. Maka kebenaran tidak ada gunanya, fakta tidak ada gunanya, profesor doktor tidak ada gunanya. Kenapa? Karena zaman sudah gila-gilaan, di mana perguruan tinggi tidak ada gunanya lagi. Bahkan fakta bukan lagi menjadi bukti. Kejernihan berpikir tidak ada gunanya. Dan kebenaran-kebenaran zaman ini adalah, yang benar adalah buzzer. Apa yang diungkapkan oleh para buzzer itulah yang benar. Itu namanya kebenaran baru. Nah, sehingga terjadi bermacam-macam kekuatan. Yang penting bukan kekuatan dari pemerintah, yang penting adalah kekuatan preman, kata Dahlan Iskan. Siapa yang paling banyak memiliki buzzer, dialah yang paling benar. Siapa yang paling banyak bekerjasama dengan preman, dialah pemilik kebenaran. Preman adalah pemilik kebenaran. Masya Allah. Dunia ini sudah jauh lebih maju daripada apa yang dipikirkan oleh para profesor, para doktor, dan mereka pun gentar. Mereka di perguruan tinggi gentar menghadapi kebenaran baru. Masya Allah, kebenaran baru. Nah, apa yang diungkapkan oleh Dahlan Iskan tentang kebenaran baru itu sebetulnya sudah ada sinyal-sinyalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Apa kata beliau? Ya'ti alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti kepada umat manusia, umara'uhum asadun. Umara'uhum asadun artinya minta apa baju kuning di sini. Tuh baju kuning mau cantik kok ya. Sudah dibayar? Belum dibayar. Biar abangan tanya harganya. Belum dibayar. Abang mau ceramah. Tanya harga. Ini pakai pangkit yang kecil itu. Ini rahasia. Dah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Kebenaran baru itu sudah ada sinyalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sayati 'alan nasi zamanun. Ini hadis riwayat Ad-Dailami. Akan datang suatu masa kepada umat manusia, umara'uhum asadun. Penguasa mereka adalah preman. Iya, yang preman dilambangkan sebagai asadun. Asad itu artinya singa. Jadi penguasa mereka nanti adalah singa. Penguasa mereka adalah singa. Dan kemudian pelayan-pelayan kamu dalam pemerintahan adalah serigala, yang disebut dengan wuzara'uhum zi'bun. Pelayan-pelayan masyarakatnya, kepentingan orang banyak, itu pelayannya adalah serigala. Serigala itu adalah yang mementingkan kelompoknya. Kalau bukan kelompok serigala, itu salah semua, musuh semua. Jadi hanya kelompok serigala lah yang benar-benar kelompoknya. Nah, kemudian yang ketiga kata Rasulullah,
Berapa bayar? 5 boleh. Oh, dah. Jadi pangkat nih. Oh, jadi. Oh. Oh. Oh, masuk dalam tas Bang. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kain pada tukang-tukang? Iya. Kok beda kan kayaknya? Beda. Beda kan? Nah, ada kan yang hebat abang tu dong. Kan yang hebat tu lembut, enak. Nah, kita lanjutkan. Wan nasu ghanamun. Masyarakat banyak. Waktu itu kata Rasulullah adalah kambing. Nah, bagaimana masyarakat kambing itu? Masyarakat kambing itu hanya mampu berdemo dengan mengembek. Embek. Ada hujan di sini dia demo embek. Ada temannya yang dimakan oleh serigala ngembek. Ada yang terekam oleh singa ngembek. Demonya hanya mengembek saja. Itulah, nak dilipat dulu baru dimasuk. Nanti anak tambah bayar. Dilipat dulu baru dimasukkan ke dalam. Apa itu? Nanti tambah kerimuk lah dia. Dia kan sudah. Abang sanggup Kerimuk. makan yang bentuk ikut kerimuk? Ya dimakannya dilipat aja. Macam mana rasanya? Dilipat. Dilipat. Nanti baru dia sholat. Supaya jangan bertambah berkerimuk atau tambah kusut. Nah, kita lanjutkan. Wan nasu ghanamun. Manusia banyak waktu itu adalah kambing. Yang kambing ini selalu menjadi korban dari bermacam-macam. Nah, kemudian dalam hadis lagi dinyatakan wa qada'uhum kalbun. Hakim-hakimnya adalah anjing. Ya Allah. Anjing itu sifatnya penjilat dan pemakan sogok. Sekalipun orang alim lewat, tapi kalau tidak bawa makanan, tidak bawa sogok, akan digonggongnya, bahkan bisa digigitnya. Tapi sekalipun yang bawanya itu preman, akan dia hormati kalau dia bawa makanan, bawa daging, bawa tulang, apa saja yang merupakan kesenangannya. Nah, itu disebut waqada'uhum kalbun. Hakim-hakim mereka adalah anjing, kata Rasulullah. Kiblatuhum nisa'um wa sahwatuhum. Kiblat mereka pada waktu itu adalah wanita dan syahwat. Syahwat mereka itulah kiblat mereka. Kiblat mereka nisa'uhum wa sahwatuhum. Itu kiblatnya wanita dan kepuasan syahwat. Dan kemudian dinuhum, agama mereka, darohimuhum, yang menjadi agama mereka adalah uangnya. Darohimuhum, uangnya, duitnya yang menjadi agama mereka. Masya Allah. Nah, jadi kebenaran baru itu seperti itu. Kebenaran baru itu bukanlah berdasarkan fakta, bukan berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan ilmiah, tapi berdasarkan buzzer, kata Dahlan Iskan. Jangan marah kepada saya, marahlah kepada Dahlan Iskan tentang kebenaran baru yang betul-betul bertentangan dengan kebenaran. Kebenaran tidak laku, yang laku adalah kebenaran baru. Allahu Akbar. Tolong pikirkan, tolong renungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru tanggal berapa sekarang? 26. Pekanbaru tanggal 26 Mei 2025. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.